Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andra Alwanda Putri akan menyampaikan materi mengenai pelatihan. Memberikan pelayanan pendidikan sepanjang hayat kepada masyarakat, muncullah berbagai konsep mengenai pendidikan non-formal untuk diselenggarakan. Banyaknya pihak yang membahas mengenai pendidikan non-formal yang dianggap sebagai pendidikan yang mampu memecahkan berbagai masalah layanan pendidikan masyarakat. Salah satunya dengan kegiatan pelatihan. Pelatihan ini merupakan bagian dari pendidikan yang merupakan sarana pembinaan dan pengembangan karir, serta salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Para ahli banyak berpendapat tentang arti dan definisi pelatihan, yaitu menurut Friedman dan Yarbrough dalam Surjana 2007 menunjukkan bahwa pelatihan ialah upaya pembelajaran yang diselenggarakan oleh organisasi, instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian lebih lanjut, Sadro Di Poera tahun 2006 dalam Kamil memberikan definisi pelatihan ialah salah satu jenis proses pembelajaran untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pengembangan sumber daya manusia yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan taktik daripada teori. Sejalan dengan pendapat di atas, Satra Di Poera menyebutkan juga bahwa pelatihan bisa dianggap sebagai suatu proses penyampaian pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan sikap dan kepribadian. Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelatihan merupakan suatu bentuk bantuan dalam proses pembelajaran yang terorganisir dan sistematis dengan jangka waktu yang relatif singkat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan yang sifatnya praktis guna mencapai tujuan tertentu. Baiklah, saya Dwi Sonia Putri akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu materi selanjutnya tujuan dan manfaat pelatihan. Sebuah pelatihan idealnya dirancang untuk mewujudkan tujuan-tujuan, baik tujuan organisasi yang menyelenggarakan pelatihan maupun tujuan para peserta yang mengikuti pelatihan secara perorangan. Karena tujuan penelitian tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saja, melainkan juga untuk mengembangkan bakat. Mukijat pada tahun 1992 menyebutkan bahwa tujuan pelatihan adalah untuk yang pertama, mengembangkan keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat dikerjakan secara rasional. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap, sehingga menimbulkan kemampuan kerjasama dengan teman-teman pegawai dan dengan pimpinan. Pengertian tujuan pelatihan tersebut jelas mengungkapkan bahwa pelatihan haruslah menjadi sarana pemenuh kebutuhan peserta pelatihan untuk dapat mengembangkan keterampilan, pengetahuan, sikap yang dapat dimanfaatkan oleh peserta pelatihan setelah mengikuti pelatihan tersebut sesuai dengan kompetensinya sebagai upaya pengembangan usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Todi Maulana, NIM 18004205, akan melanjutkan pembacaan materi dari kelompok 3, yaitu tentang manfaat pelatihan. Manfaat pelatihan menurut M. Saleh Marzuki 1992. 1. Pelatihan sebagai alat untuk memperbaiki penampilan, kemampuan individu atau kelompok dengan harapan memperbaiki performa organisasi. 2. Keterampilan tertentu diajarkan agar karyawan dapat melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan standar yang diinginkan. 3. Pelatihan juga dapat memperbaiki sikap-sikap terhadap pekerjaan, terhadap pimpinan atau karyawan, dan manfaat lain daripada pelatihan adalah memperbaiki standar keselamatan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang prinsip pelatihan. Sebagaimana yang kita ketahui, pelatihan merupakan bagian dari proses pembelajaran dan merupakan kegiatan meningkatkan keterampilan seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Sebuah pelatihan dapat berjalan secara efektif dan optimal apabila prinsip-prinsip pelatihan yang dikembangkan sesuai dengan pelatihan yang berkaitan dengan tujuan pelatihan yang diharapkan. Menurut William B. Water, prinsip-prinsip pelatihan sebagai berikut. Yang pertama, prinsip partisipasi. Pembelajaran biasanya akan lebih cepat dan bertahan lama apabila peserta belajar terlibat secara aktif dalam pembelajaran itu sendiri atau pelatihan itu sendiri. Partisipasi akan meningkatkan motivasi dan empati terhadap proses belajar. Dengan keterlibatan secara langsung, peserta
dapat belajar lebih cepat dan memahaminya lebih lama. Yang kedua itu prinsip repetisi. Pada prinsip ini akan memperkuat suatu pola ke dalam ruang memori seseorang. Belajar dengan pengalaman, kunci-kunci pokok, dan ide-ide akan memudahkan diingatnya kembali suatu pembelajaran bila diperlukan. Selanjutnya itu prinsip relevansi. Pada prinsip ini, belajar akan lebih efektif apabila materi yang dipelajari bermakna dan mempunyai relevansi dengan kebutuhan seseorang. Selanjutnya yaitu prinsip pengalihan pengetahuan dan keterampilan. Pada prinsip ini, semakin dekat kebutuhan program pelatihan bersentuhan dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan, maka akan semakin cepat seseorang untuk belajar menguasai pekerjaan tersebut. Dengan kata lain, pengalihan pengetahuan dan keterampilan ini bisa terjadi karena penerapan teori dalam situasi yang nyata atau karena praktek yang bersifat simulasi. Selanjutnya itu prinsip umpan balik. Pada prinsip ini, melalui sistem umpan balik, peserta pelatihan dapat mengetahui tercapainya atau tidaknya tujuan dari pelatihan itu sendiri. Artinya, dengan umpan balik, peserta termotivasi untuk mengetahui perubahan yang terjadi di dalam dirinya, baik kemampuan, keterampilan, maupun kepribadian, dan termotivasi untuk menyesuaikan tingkah laku secara cepat demi meningkatkan kemajuan belajarnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai prinsip kegiatan pelatihan. Menurut Del Yoder dalam skripsi R. Ratih Nur Laila tahun 2014, ada 8 prinsip yang berlaku dalam kegiatan pelatihan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbedaan individu, yang kedua hubungan dengan analisis jabatan, yang ketiga motivasi, yang keempat partisipasi yang aktif, yang kelima seleksi pengikut latihan, yang keenam seleksi para pelatih, yang ketujuh latihan bagi para pelatih, dan yang terakhir yaitu prinsip belajar. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.